Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma. Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah. Ini perkembangan TKN Pondok Pesantren Suryalaya di bawah pimpinan Mursyid Kamil Mukamil Abah Hanom semakin berkembang di Nusantara ini, bahkan permintaan untuk pembinaan pentalkinan sangat banyak, dan perlu kita ketahui dan harus kita yakini bahwa thariqah ini bukan tontonan tapi tuntunan. Jadi jangan dianggap enteng sekedar dapat talqin lalu kita mengharap bisa menjadi kekasih Allah. Berat, wallahu alam. Nah, jadi maka inilah tuntunan dari kekasih Allah. Siapa lagi yang kita inginkan menuntun kepada kita kalau pada kekasih Allah? Kalau kita mengikuti akal dan nafsu kita, akhirnya kita sengsara, kita akan jadi sesat. Maka kita mengikuti tuntunan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan tuntunannya itu kita akan sampai ke tujuan kita, yaitu mengharap dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena thariqat itu lain untuk kesaktian, kan? Kalau karena hendak masuk thariqat supaya sakti, atau thariqat misalnya juga dasar pesugihan. Kalau masuk thariqat mudahan sugih, ini satu kekeliruan, satu pemahaman. Kalau memang disugihkan Allah, itu barokah karomah guru. Kalau diberikan Allah kelebihan, itu barokah karomah guru. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita berthariqah hanya murni mengharap ridha Allah. Dan kita bertemu dengan Syekh Mursyid. Syekh yang mursyid seperti guru kita, beliau adalah orang yang telah mendapat limpahan nur dari Rasulullah. Yang harus kita pahami, orang yang telah mendapat limpahan nur dari Rasulullah dan yang telah mendapat izin dari Rasulullah untuk membimbing rohani umat. Karena nggak mudah-mudah membimbing rohani umat kalau ada izin dari Nabi. Membimbing zahiriyah aja kita sulit, kan? Bagaimana membimbing rohani umat? Karena di situ tipu dayanya banyak. Nah, ini yang kita banyak, dan orang tidak paham tentang tipu daya itu. Nah, kita dan nikmat kita bertemu dengan mursyid ini perlu kita ketahui. Pasti ada yang dengki dengan nikmat itu. Siapa yang dengki? Iblis. Iblis itu dengki ketika kita mendapat tuntunan kekasih Allah. Keinginan iblis itu kita melepaskan diri dari genggaman kekasih Allah. Akhirnya kita seperti kelayangan, tidak ada tali kendali. Yaitu tiup angin ke timur, buka ke timur, ke barat, buka ke barat. Tapi kalau ada kendalinya, biarinya ke barat, tarik lagi, lurus lagi. Nyelari ke timur, tarik lagi, lurus lagi. Seorang syekh yang mursyid ini harus kita pahami dulu. Seorang syekh yang mursyid, mereka adalah orang yang dapat izin dari Nabi membina umat. Ini harus kita yakini dulu. Dan mereka mendapat limpahan nur dari Rasulullah. Dan kita merasakan semua. Spontan kita hanya mendapat talqin dari wakil talqin, yang hakikatnya nur itu bukan dari wakil talqin. Wakil talqin hanya dapat izin membukakan nur daripada syekh. Nurnya bukan dari wakil itu, nurnya daripada syekh. Wakil talqin hanya ditugaskan itu aja. Atau kayak tukang tunggu keran banyu, ada orang minta banyu, bukakan kerannya. Banyunya bukan ampun si wakil itu, tukang tunggu tadi. Nah, maka mereka pasti orang pilihan Allah. Jadi kita bersyukur
Jadi iblis dengan bermacam strategi, macam-macam sudah. Karena ini, karena itu, karena ini, macam-macam, dan kita pun mungkin merasakan. Nah, akhirnya kalau kita kadang meyakini bahwa guru seperti itu, akhirnya kita jadi lemah seorang. Nah, ketika kita lemah, maka kita yang rugi. Berarti kita masuk dalam perangkap iblis. Akhirnya amalan kada mau lagi, umpat berkumpulan kada mau lagi, dan sebagainya. Ini salah satu perangkap iblis yang merusak kita. Nah, maka kita yang rugi soalnya. Kalau orang lain kada rugi, kita akhirnya yang rugi. Tapi kita kada menyadari bahwa itu kerugian besar. Nah, maka para ikhwan wal akhwat, kali lagi bahwa seorang syekh yang mursyid, beliau adalah orang yang telah mendapat limpahan nur dari Nabi, yang telah mendapat izin membimbing rohani umat dari Rasulullah, dan beliau adalah orang yang menuntun kita untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kita tidak bisa dengan ilmu kita berjalan seorang. Nabi Mi'raj saja dikawal oleh Sayyidina Jibril. Tidak bisa berangkat seorang. Nah, ini karena perjalanan ini perjalanan ruh. Maka kita walaupun kada alim, walaupun kada ahli kitab, bukan orang fasih bacaan, walaupun segala kekurangan kita ada, tapi kita berisi guru pembimbing. Ini keistimewaan khusus ya. Tinggal kekurangan kita cari. Misalnya kurang fikihnya, kita bertakun dengan ahli fikih. Pegang teguhlah kalian pada tali agama Allah. Nah, tali agama Allah menurut syariat, Quran dan hadis. Tapi tali agama Allah menurut tasawuf adalah syekh yang mursyid. Siapa yang memberikan peringatan itu, pegawai syekh itu. Pentalkinan, banyak permintaan dari luar sama dan sebagainya. Kita mengamalkan tuntunannya, itu khusus la ilaha illallah, itu jadi pedang bagi kita. La illallah. Iblis itu bukan. Tunggu kompak, bersatu, dan jangan kita toleh kiri kanan. Terus mau senang mau susah, dipuji kada dipuji, sehat sakit terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.